Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Microboy Paint. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan untuk arem replika KTM yang PNP KLX. Oke, sebelum kita masuk dalam tahap pengerjaan, yang belum like jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Untuk epoksinya sendiri di sini saya menggunakan dari merek Alpha Gloss 2K dengan dua komponen primer dan filler. Ini untuk hardenernya. Untuk thinner sendiri di sini saya menggunakan thinner dari merek Universal yang kalengnya berwarna hitam. Untuk rasio campuran sendiri di sini, untuk rasio campuran epoksinya di sini adalah 4:1, yaitu 4 epoksi dan 1 hardener. Sementara untuk thinner sendiri di sini saya menggunakan sekitar 50% thinner. Setelah epoksinya kita tuangkan, langkah selanjutnya kita menuangkan untuk hardenernya dengan perbandingan 4:1. Alangkah baiknya jika menakarnya menggunakan gelas takar ya. Di sini saya tambahkan lagi sedikit epoksinya. Lalu saya tuangkan thinner mungkin sekitar 50% dari epoksinya. Untuk media aremnya ini dia. Sebelumnya telah saya lakukan pengamplasan dengan amplas grip 800 serta saya bersihkan menggunakan cairan asam untuk menghilangkan karat-karatnya. Untuk di tahap awal ini bisa kita semprotkan secara tipis-tipis untuk epoksinya. Di sini saya menggunakan 2 lapis epoksi. Di tahap awal kita semprot terlebih dahulu tipis-tipis hingga merata. Setelah itu kita jeda sekitar 10 menit, lalu kita semprotkan lagi untuk di lapis keduanya. Untuk spray gun yang saya gunakan di sini adalah spray gun dari merek Meiji R3 serta kompresor kecil dengan 0,75 HP. Di sini epoksinya bisa kita semprotkan secara merata ke semua bagian. Untuk cat hitamnya sendiri di sini saya memakai dari merek Top Color dengan warna black TT dengan kode 22020. Saya menggunakan cat hitam dari Top Color. Dengan campuran di sini saya menggunakan 1:1, yaitu 1 cat dan 1 thinner. Untuk thinner sendiri di sini saya menggunakan dari Universal hitam. Berhubung kemarin saya sudah membuat, atau bisa dibilang ini sisa dari yang cat sebelumnya, saya tidak membuat lagi. Di sini saya menggunakan takaran 1:1 ya. Oke, langsung saja kita lakukan ke penyemprotan ke medianya. Setelah epoksinya kering, setelah itu media kita amplas. Di sini sudah saya amplas medianya dengan amplas grip 1000.
Sebelumnya epoksinya saya keringkan sekitar 2 jam karena epoksi dari Alpha Gloss ini lebih cepat kering dan lebih keras dari epoksi biasanya. Di sini saya akan semprotkan secara tipis-tipis dengan 2 lapis. Di lapis pertama ini saya semprotkan secara tipis-tipis, nanti di lapis keduanya baru saya semprotkan secara tebal. Untuk di lapis pertama ini disemprot secara tipis-tipis, yang penting rata terlebih dahulu. Untuk jeda dari lapis pertama ke lapis kedua, saya menggunakan jeda sekitar 5 menit untuk naik ke lapis keduanya. Setelah tadi kita lakukan untuk penyemprotan warna utamanya, setelah itu kita jeda terlebih dahulu sekitar 10-15 menit, lalu kita lakukan proses clear coat. Sebelum kita masuk ke proses clear coat, di sini saya melakukan penakaran terlebih dahulu atau pencampuran dari clear coat sendiri. Untuk clear coat sendiri saya di sini menggunakan dari merek Belcoat tipe 6300 2:1. Untuk hardener sendiri ini dia. Untuk thinnernya di sini saya menggunakan dari merek Universal yang kalengnya berwarna hitam ya. Berhubung saya di sini tidak mempunyai gelas takar, di sini saya menggunakan takaran dari tutup botol. Di sini untuk clearnya saya memakai 4 tutup botol ini ya. Lalu kita tuangkan hardenernya. Untuk hardenernya di sini saya memakai 2 tutup karena di sini menurut petunjuknya 2:1. Karena tadi clearnya 4 tutup, di sini saya menggunakan hardener 2 tutup. Untuk thinnernya di sini saya menggunakan sebanyak 2 tutup juga. Jadi rasio pencampurannya adalah 2:1:1, yaitu 2 clear, 1 hardener dan 1 thinner. Setelah clear coatnya tercampur, kita tunggu terlebih dahulu hingga buih-buihnya ini menghilang. Setelah buih-buihnya menghilang, baru bisa kita semprotkan ke medianya. Setelah buih-buihnya tadi hilang, lalu kita semprotkan ke medianya. Untuk clear coatnya di sini saya menggunakan sebanyak 2 lapis. Dengan jeda di tiap lapisnya adalah sekitar 10-15 menit. Untuk di lapis pertama ini bisa kita semprotkan secara tipis-tipis hingga merata seperti biasanya. Nanti setelah di lapis kedua baru kita pertebal untuk clear coatnya. Untuk di lapis pertama kita tidak perlu mengejar tingkat glossy-nya. Nanti untuk di lapis keduanya setelah di lapis kedua baru bisa kita kejar untuk tingkat glossy-nya atau tingkat mengkilatnya.
Untuk clear coat beltot sendiri cukup bagus sih, saya rasa lebih cepat kering, dan juga untuk tingkat wet looknya itu lebih dapat dengan harga yang di bawah 200.000. Bisa dibilang clear coat yang sedikit agak murah daripada merek-merek lainnya. Murah dan kualitas yang cukup bagus, dan juga tingkat kekerasan yang lumayan keras. Setelah tadi di lapis pertama selesai, kita jeda terlebih dahulu sekitar 10-15 menit. Setelah itu, lalu kita naikkan untuk clear coat di lapis keduanya. Di sini saya akan menaikkan clear coat di lapis keduanya setelah tadi saya jeda sekitar 10-15 menit. Untuk di lapis kedua ini bisa kita pertebal, dan juga di lapis kedua ini kita mengejar untuk daya kilapnya atau tingkat wet looknya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini setelah dilakukan clear coat sebanyak 2 lapis menggunakan beltot tipe 6300 2:1. Oke, sampai di sini dulu videonya. Yang belum like jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di next video.